Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Syafarantika dari kelompok 011 KKNDR 2021. Hari ini saya akan mewawancarai seorang pengusaha muda yang dimana dia sudah mulai berusaha di bidang perkainan gitu. Dia mulai usahanya itu sekitar kelas 3 SMK sampai sekarang. Jadi jangan lewatkan sesi tanya jawab saya dengan pengusaha muda ini. So stay tune. Langsung saja ke sesi tanya jawabnya. Pertanyaan pertama, bagaimana awal mula usaha kakak itu berdiri? Pertama, saya itu dimulai dari kelas 3 semester 1 karena itu lagi pandemi, sekolah libur, daripada di rumah gabut, saya buat untuk kesibukannya itu kerja, ikut orang. Dulu tuh kalau nggak salah saya tuh kerjanya di daerah Doko, di desa, itu bagian potong kain dan itu bayarannya per hari itu 30.000. Jadi sistemnya tuh kayak borongan gitu ya. Habis itu kan cuma berlanjut 3 hari karena orangnya cuma butuh tenaga kerjanya itu cuma 3 hari aja. Setelah itu upah yang saya terima selama kerja saya gunakan untuk modal beli kain buat masker. Jadi teman-teman sekalian, untuk modalnya sendiri itu Kak Marika itu awalnya susah-susah dulu ya. Jadi dia itu ikut orang, terus setelah itu dia berlanjut membuka usaha pribadi ya. Iya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kapan dan di mana kakak sendiri memulai usaha yang sedang dirintis sekarang ini? Saya memulai usaha dari kelas 1 SMK semester 2 dan tempatnya itu di rumah. Jadi sistemnya itu homemade. Ya teman-teman, jadi Kak Marika itu sendiri memulai usahanya itu sederhana ya, homemade ya, Jadi di rumah. oh ya, di rumah aja ya. Karena itu juga waktu masa pandemi, Ya, ke waktu PPKM, ya, betul. jadi melindungi diri. Ya, ya. Oke, next question. Untuk budget awal mulai kakak berusaha itu sekitar berapa kak? Dulu seingat saya itu 90.000, itu dari gaji saya waktu kerja ikut orang selama 3 hari. Jadi itu sistemnya borongan gitu, sehari digaji 30.000. Oh iya. Orangnya itu cuma butuhnya 3 hari aja. Jadi setelah 3 hari saya keluar. Oh gitu ya, Iya. jadi nggak lama ya kak, nggak kontrak gitu ya kak? Enggak ada kontrak. Gitu. Oh iya iya. Jadi jenis usaha apa yang suka kakak rintis sekarang? Sekarang ini di masa pandemi saya memanfaatkan situasi. Jadi saya berjualan masker kain seperti ini dengan harga yang recommended banget buat semua kalangan. Ini tuh 2 lapis gitu ya. Jadi ini modelnya 3 dimensi ini. Kalau kalian mau pengen order gitu bisa langsung aja cek di Instagramnya @ID karena di sana banyak sekali model-modelnya. Oh, setahu aku ya kak, kakak juga punya kayak kreasi-kreasi tangan gitu ya? Oh iya ada, saya juga punya usaha lain yaitu hand lettering handmade by Ren Busli. Bisa langsung aja dicek Instagramnya. Oke, teman-teman, jadi selain masker sendiri ya, Kak Marika ini itu juga menjual hasil kreasi tangan, yaitu hand lettering. Jadi buat teman-teman yang mau mengadu atau memberi hadiah untuk pasangan atau teman, saudara, gitu bisa loh pesan ke Kak Marika. Nanti aku cantumin ya linknya di description box. Oke, so next. Kesulitan apa yang kakak hadapi ketika pengerjaan masker sendiri? Kesulitannya juga cukup banyak, mulai dari pertama itu tenaga saya itu sendiri. Pertama kali saya jualan itu saya memotong kain sendiri, packing sendiri, dan menjahit sendiri, semua saya lakukan sendiri. Tapi lama-kelamaan orderan alhamdulillah semakin meningkat, saya bingung membagi waktunya itu. Akhirnya saya dibantu oleh ibu saya yang mengunting kain, saya yang bagian menjahit sama packing itu saya. Tapi
kalau kadang itu pesenannya banyak, itu saya juga masih bingung karena tenaga jahitnya itu kurang seperti itu. Gitu ya. Jadi Kak Marika sendiri tuh nggak punya seperti apa itu partner untuk membantu ya kalau pas pengerjaan maskernya. Iya, waktu menjahitnya nggak ada. Iya. Kalau yang making itu masih dibantu sama ibu atau adik gitu. Iya. Gunting juga masih dibantu ibu. Oh gitu ya. Jadi Kakak Marika sendiri itu teman-teman nggak punya partner ya, maksudnya itu membantu ya yang menjahit gitu. Jadi Kak Marika itu menjahitnya sendiri loh ya. Terus yang making atau yang mengungkur-ungkur kain itu ibunya ya Kak? Iya. Oh iya. Jadi antara anak dan ibu itu terjalin loh ya teman-teman, makin raket gitu kekeluargaannya. Jadi teman-teman ini juga dapat dijadikan motivasi ya untuk teman-teman gitu. Jadi next question, hal apa yang membuat kakak itu tetap menekuni usaha ini, dan sekarang di tengah situasi ini tuh apakah semakin mempersulit kakak untuk mempromosikan maskernya, usahanya sendiri sampai ke luar kota begitu? Yang menjadi motivasi saya ketika sekarang ini, kenapa? Karena sekarang ini masa pandemi. Jadi saya tuh berjualan masker itu juga hitung-hitung membantu orang agar orang itu memakai masker. Oh iya benar-benar itu. Jadi sekarang kan teman-teman di masa pandemi ini kan masker sangat dibutuhkan ya. Jadi masker yang handmade ini juga sangat-sangat dibutuhkan oleh banyak orang ya, dari mulai anak-anak sampai orang tua. Jadi Kakak Marika sendiri itu sangat bagus ya inisiatifnya membuat usaha yang usahanya ini sendiri itu juga membantu orang gitu. Jadi jatuh jempol juga ya untuk Kakak Marika. Ya. For last question ya untuk Kak Marika, motivasi untuk anak-anak muda zaman sekarang agar dapat menjadi seperti kakak yang sudah memiliki pendapatan pribadi, itu apa? Kuncinya yang nomor satu itu jangan malas, dan yang kedua jangan menyepelekan peluang yang ada. Sekalipun itu peluangnya pertama itu terlihat kecil, tapi lama-lama akan sangat berharga untuk kalian. Betul. Dan yang ketiga, jangan menolak kesempatan. Semisal teman kalian ada yang menawari job atau semisal reseller atau dan lain sebagainya, jangan kalian tolak. Kalian coba saja dulu. Kalau kalian tolak, kalian tetap nggak cocok, kalian nggak akan bisa jalan. Kalian akan terus di tempat itu. Keluarlah dari zona nyaman ya. Ya betul sekali. Dan nomor 4, kunci dari semua itu yaitu berdoa, karena Allah yang telah memberikan segalanya. Ya. Jadi ada beberapa motivasi juga ya untuk teman-teman semua. Motivasinya tuh sangat-sangat membangun loh ya Kak. Jadi saya tuh juga tertanya sekali loh. Saya itu untuk teman-teman saya yang belum tahu, saya itu masih cuma kuliah loh ya, nggak saya sambil apa itu namanya part time atau kerja sampingan gitu. Jadi saya tuh juga bangga loh kenal dengan Kakak Marika sendiri itu. Jadi Terima kasih ya Kak. iya, jadi untuk teman-teman semua jangan mudah pantang menyerah ya. Jadi selalulah berpikir positive thinking, juga optimis dalam melakukan segala hal ya Kak. Dan jangan lupa disertai dengan Dengan doa doa. itu penting sekali ya teman-teman. Sekian wawancara saya dengan Kak Marika. Jadi jangan lupa loh ya, follow, like, dan subscribe akun IG dari kelompok 011 KKN DR 2021. Dan jangan lupa check out loh ya IG yang nanti akan saya share di description box, dan juga Shopee, Facebook, dan Instagramnya juga ya. Nanti nomor WA-nya juga akan saya sertakan, WA bisnis ya Kak. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa check out loh ya. Jangan lupa itu masker di katalognya Kak Marika bagus banget. Contohnya seperti yang tadi ya Kak. Boleh diperlihatkan dulu. Jadi maskernya itu bagus loh teman-teman. Maksudnya seperti ini. Motifnya boleh di close up dulu ya teman-teman, seperti ini.
bagus kan tuh. Dan masih ada lagi motif masih yang lebih banyak lucu dari ya. itu. Masih Pokoknya banyak kalian bakal nyesel kalau nggak cepet Iya, order karena iya. sistem di kita itu limited stock. Oh gitu. Jadi ini tuh setiap season seperti kayak Kakak Marika, seperti setiap season itu kayak punya motif-motif beda-beda Iya, ya Kak. motif Selalu beda-beda. update Kalau ya? series pertama udah habis, kita nggak bakalan Restock restockin lagi. lagi Oh, gitu. series yang pertama itu tadi karena kita bakalan ganti ke series yang kedua. Jadi setiap motif setiap series itu beda-beda. Oh gitu. Jadi teman-teman wajib check out IG, Instagramnya, lalu Facebook dan juga WA. Kalau teman-teman mau tanya-tanya juga boleh ya Kak. Tanya-tanya aja juga boleh, tanya-tanya seputar reseller Oh. atau paket usaha juga boleh. Oh gitu. Jadi kakaknya itu sangat ramah loh ya. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau hanya sekedar melihat-lihat juga gak apa-apa loh. Kalau teman-teman ingin berniat memberikan juga itu juga termasuk teman-teman juga tahu barangnya biar tahu ya. Kualitasnya itu memang bagus banget loh teman-teman. Jadi jangan lupa untuk check out media sosial dari Rainbow Street dan Rainbow Street underscore ID. Oke. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya teman-teman. So sekian wawancara saya dengan Kak Marika. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.